Anjir, masih muda banget ya. Masih. Titit gue tuh masih pink. Ya, Pipis gue masih menceng. Kuncup lu tuh masih gitu. Nggak bisa, gue udah sunat. Lu mau lihat nih gue kasih lihat ini. Sepulang kerja, Ngobrol santuy. kuy. Heyo, selamat datang kembali di podcast Sepulang Kerja. Ngobrol santuy? Kuy, asik. Buset. Udah berapa hari ya? Udah totalnya kayaknya 8 atau 9 hari kita nggak 9 podcast hari, sih. iya. Gila ya. Sibuk lamanya. banget, parah. Wow, kita jaraknya jauh banget sih. Iya, karena Temuk berbicara sih. Mm-mm. Jadi kita nggak berani bilang kalau kita nggak sibuk juga anjing. Iya, kalau kita ketahuan gak sibuk, Karena anjing ya. disetrap kita. Di strum sih, yang lebih tepatnya. Kursi listrik ya. Oke, jadi gimana? 8 hari ada kabar apa nih? Oh, 8 banyak hari. sih yang terjadi sih, Apa tuh? terutama di kantor kita ya. Gimana tuh? Ya, orang datang dan pergi. Anjay. Kan. Terus dong. Selain terus orang datang dan pergi juga ya banyak pemain-pemain baru yang kayaknya mesti kita waspadain sih. Asik. Gimana tuh maksudnya tuh? Iya, karena kadang kita tuh kurang mewaspadai orang baru yang masuk, terus beliau-beliau ini bersinar dan kita tuh kalah dan meredup gitu, tau gak sih? Buset. Itu tuh serem banget sih. Enggak. Lu kalau kayak gitu lu berarti tidak menghargai, bukan tidak menghargai ya, tapi lu tidak mengakui kekalahan lu secara nggak langsung. Ya mereka bisa bersinar karena skill mereka lebih dari lu. Iya sih, ya gue bisa bilang kadang begitu, tapi nggak juga sih. Kenapa? Mereka mungkin punya kesempatan di awal untuk terlihat. Nah, karena dia terlihat dan diandalkan, terus dia juga konsisten, akhirnya dia bersinar. Kadang gini, gue sangat mengilhami kata-kata gini nih. Gimana tuh? Cahaya yang paling terang tuh akan menyebabkan kegelapan yang semakin dalam. Anjing, Iya gue kan? demen banget sih. Ngomong Nah, sekali lagi dong. Nah, itulah kegelapan yang Biar nge-treat gue gitu. semakin dalam itu menghantui kita-kita nih sebenarnya. Dan untuk podcast kali ini kita mau ngebahas tentang anak baru adalah musuh bersama. Ya, itu adalah musuh Buat lo. kita semua. Buat lo. Iya. Kalau gue justru bukan musuh bersama sih. Apa tuh? Kenapa? Target bersama. Oh, target. Tergantung. Anak Oke. baru ini cewek apa cowok? Ya. Oh, iya sih. Bener dong. Bener. Lalu udah merit anjing. Iya, Istri lu dengerin di podcast kan? Kan gue dukung lu. Nah, istri lu dengerin di podcast dengerin, kan? makanya gue iya aja sih. Makanya kan gue bilang. Iya, Tapi sekarang kayaknya udah gak bisa sih. Iya sih. Iya sih. Udah gak bisa. Ya karena udah ada yang harus dijaga gitu. Tuh, maksudnya. kalau gue sih kalau Apa si tuh? gentleman gue nggak akan pernah ngelirik-ngelirik sih. Kalau ya boleh lah sedikit-sedikit. Boleh dikit lah. Kalau lagi pusing kan, Nempel dikit. nempel dikit. Petting gitu ya. Nggak sampai gitu ya. Aduh. Enggak, tapi anak baru adalah musuh bersama. Kalau gue dengar kata anak baru, yang terlintas di otak gue tuh langsung fresh graduate. Kalau Bener lu gak sih? selalu gitu ya mikirnya. Enggak sih, sebenarnya enggak selalu. Cuman kan karena gue juga baru umur, gue lulus kuliah tahun berapa ya bre ya? Gue lulus kuliah tuh kayak baru 2 tahun lalu kayak. Anjir, masih muda banget ya. Masih, titit gue tuh masih pink. Iya, Pipis gue masih menceng. kuncup lu tuh masih gitu. Enggak bisa, gue udah sunat. Lu mau lihat nih gue kasih lihat ini. Iya. Jangan Iya, salah lupa. anjing, gue sunat singa lo bangsat. Oh iya. Kata dokter lu apa deh kemarin lu bilang? Iya kan pas gue sunat itu. Hah? Kan gue dijebak ya sunat ya. Jadi pas gue disunat itu ada bapak gue tuh di samping kan, gue takut banget tuh, gue pegangin tangan dia aja. Pas udah mau dijahit, dokternya nanya gini sama bapak gue, Pak ini mau dijahitnya model standar apa model singa? Itu maksudnya apa sih? Gue gak ngerti anjing, gue gak ngerti. Jadi bapak gue pun nanya ini model apa? Maksudnya ada apa anjing? Gue pikir kayak rambut kan, ada mohawk segala macem. Dokternya bilang enggak, kalau singa tuh ada ukir-ukirannya gitu. Iya. Jadi itu akan meningkatkan libido si wanita saat berhubungan kata dia. Oh. Nah gue nggak tahu tuh ya, tapi gue ngerasa sama aja. Tapi saat gue udah gede kayak gini sekarang, saat gue lagi mandi, gue lagi bersin itu memang ada kayak ukirannya gitu loh bro. Lu mau lihat gak bro? Gak mau gue DJ. Oke, itu mungkin si dokter itu biar lu semangat juga kali. Jadi dikira beneran kayak singa ada rambutnya gitu, tebat kan? Nggak gitu juga anjing. Nggak Konsepnya ya? serem juga nggak sih lu kalau di Batang nunggu rambut anjing, geli banget tai. Ya abis si dokter ngomong kenapa jadi model singa.
Gue gak ngerti sih, mungkin itu konsepnya dia sendiri kan. Oke. Iya kan? Gimana back to topic? Oke, fresh graduate menurut gue anak baru tuh nggak selalu fresh graduate. Betul. Memang. Tapi yang terlintas di otak gue mungkin fresh graduate karena di umur gue yang baru fresh graduate itu 2 tahun lah ya. 2 tahunan 2 tahun lah. ini ya. Itu fresh graduate. Jadi anak baru mungkin bukan musuh bersama. Gue tahu ada kok anak baru yang bangsat banget. Iya. Iya kan? Ya, kita sebut saja dia Bunga. Iya. Bunga tidur gitu kan. Yang ditiduri oleh semua orang. Bunga gitu. bangkai bisa. Ada anak baru yang bangsat banget ada gitu. Dan sampai harus membuat mungkin impact-nya bukan ke gue ya. Iya. Impact-nya bukan ke gue, tapi gue selalu mikir gini, Bre. Gue nggak akan ngerasa annoyed sama seseorang sampai masalah seseorang ini mempengaruhi gue. Iya. Jadi si anak baru bajingan ini nggak mempengaruhi hidup gue, memang. Tapi dia mempengaruhi perkumpulan pertemanan gue. Jadi itu annoyed juga buat gue, paham gak maksud gue? Oke, impact-nya terasa akhirnya ke lu Impact-nya ya. terasa ke gue, domino effect gitu, ke gue. Dan gue tidak memilih untuk membenci dia karena kan gak ada masalah gue sama dia. Iya. Secara Iya langsung kan? sih nggak ada masalah kan. Tapi setelah gue pikir-pikir ini anak bangsat banget sih memang. Tapi kan sebenarnya dia nggak ada hubungan langsung sama lu, Bang. Gak ada hubungan. Tapi ini, kalau teman-teman sepulang kerja dengerin podcast kita sebelum-sebelumnya, gue mendukung seorang yang penjilat. Gue mendukung banget. Lo pinter, lo harus menjilat. Ya Iya. kan? Dunia kerja bohong kalau lu nggak jilat. Lu aja gue seruput tiap hari. Aduh. Iya kan? Iya sih benar. Tapi kalau lu ngejilat sampai lu jilat tanah bekas dia napak kakinya, sampai lu harus jilat kakinya, itu lu namanya lu tolol. Dan Udah terlalu ngikutin banget. Iya. Udah terlalu diperbudak ya. Iya, dan yang gue lihat ini si bangsat tuh sampai kayak gitu. Oke. Gitu. Itu yang gue gedek banget sih. Gitu. Iya sih kalau kita nih ya, kalau sama orang-orang yang kayak gitu tuh kadang kalau gue sendiri ya, kalau gue sih suka ngerasa walaupun tadi lu bilang gak ada impactnya ke lu kan, Betul. tapi menurut gue itu sebuah ancaman sih kehadiran seseorang yang baru ya. Bukan berarti dia fresh graduate ya. Iya, Kadang iya. orang-orang senior yang akhirnya masuk ke kantor yang baru, ke lingkungan baru, karena dia bawa mungkin pengalaman dia di kantor lama. Nah itu dilihat di sini. Tapi saking dia bersinar saat itu, dia lupa Apa tuh? daratan. Iya, benar. Nah, akhirnya Benar. meninggi, akhirnya mungkin kadang orang-orang yang di sekelilingnya tertindas. Atau bahkan cahayanya yang tadinya dilihat sangat bersinar gitu ya, jadi meredup tuh. Benar. Nah, benar. itu kadang orang sangat-sangat mengantisipasi itu sih. Tapi Terlalu sebenarnya gue insecure lah orang. Tapi sebenarnya gue sempat mikir gini dah. Kalau seandainya lo dari segi company ya, lo dari segi company, lo punya perusahaan, lo punya satu karyawan yang bersinar nih. Iya. Ya kan. Tiba-tiba datang nih si anak memek satu baru. Ya kan? Iya, anak vagina itu kenapa? Iya. Anak kencrit itu, anak squirting itu datang, dia bersinar gitu. Kalau lo pinter sebagai anak lama untuk tetap menjaga kesinaran lo, sebenarnya nggak ada masalah. Menurut gue ya. Permasalahannya adalah seberapa pinter lu seruput bos lu, sama seberapa pinter ini anak memek baru ini seruput bos lu. Iya. Benar-benar. Ada benernya sih. Karena menurut gue gini loh, kalau gue bandingkan gitu ya, skill ya oke lah, beda tipis lah. Skill beda tipis. Koneksi cukup beda jauh, tapi dari segi seruputnya ini nyepongnya kayaknya kalah gitu. Iya. Nyepongnya ini kalah gitu. Entah kena gigi, entah lidahnya nggak main gitu. Udah nyetrum dong. Iya, karena kan elektron nih orang. Spider-Man gak sih? Nah, itu. Jadi itu kalau lu nyetrum gitu, jembut lu jabrik. Gitu. Imajinasi gue bangsat. Tapi ya kayak gitu. Gue ngerasa gitu. Kalau soal permasalahan dia bersinar dan meredup yang kayak lu bilang, gue ngerasa kadang ada salah kantornya juga sih. Kadang. Kenapa lu bisa nyalain kantor, Bang? Kadang gini. Lo akan menghargai sesuatu setelah lo kehilangan sesuatu. Iya paham sih. Kan? Benar sih. Itu kita baru ngalamin sih sebenarnya kehilangan teman kita resign kan. Kita nggak kehilangan. Oh, kita nggak kehilangan ya? Kalau gue kehilangan sih. Nggak. Maksud gue gini, kita kehilangan, tapi kantor tidak kehilangan. Oh iya. Paham kan? Paham. It's two different things loh. Betul. Maksudnya gini, jangan sampai kita masukin zona nyaman kita, kehidupan real life kita sama kantor. Mungkin kantor nggak kehilangan dia.
Ya tapi kan pas dia mau pamitan, kantor ceritanya kita kehilangan kamu loh. Karena jasa dia apa? Karena dia punya kontribusi kan. Sangat besar kontribusinya. Betul. Iya kan? Tapi kalau seandainya kehilangan, enggak anjing. Lu cabut, gue punya orang-orang baru. Bahkan sebelum lu cabut, gue udah siapin orang baru buat gantiin lu. Oh iya bener-bener. Lu mau cabut aja kayak Iya ngintip sih. gitu. Dan Iya. itu kantor. Kalaupun gue jadi bos saat gue IO, gue tahu kru gue mau cabut. Ya udah cabut aja. Tapi gue udah spare satu orang lagi buat gantiin lu. Bahkan sebelum lu cabut, sebelum kontrak lu habis, gue udah masukin dulu itu anak baru. Lu belajar dulu sama dia. Iya. That's why ada one man notice toh. Betul. Iya kan? Betul. Gitu. Jadi kita temen kehilangan, tapi kantor belum tentu. Mungkin kantor akan ngerasa impact-nya setelah dia nggak ada kayak setahun atau mungkin 1,5 atau mungkin 6 bulan, paham nggak maksud gue? Lebih tepatnya sih kalau misalnya orang baru yang ngegantiin dia nih, ternyata fail cuy. Betul. Itu baru kemarin tuh aduh dia lebih bagus sih performanya gitu dibanding Iya. yang ini gitu. Itu baru Iya, kan iya. mulai ngungkit-ngungkit Iya. kan. Dan ngomong kasarnya, ya lo akan mengetahui seseorang berharga setelah lo kehilangan dia yang kayak tadi gue bilang kan. Iya. Jadi ya kita teman-teman iyalah kehilangan banget men. Tapi pengen nangis gue. Gue pengen ngewe sih. Lebih ke arah sange ya. Enggak, Kurang bercanda. ajar Enggak bercanda. Tapi saat lo kehilangan dia, dia pun pernah cerita sama gue gitu si anak ini. Si anak yang resign ini. Iya. Gimana ceritanya bang? Lu kalau mau Muka lu aja. anjing. Muka lu bangsat. Tapi ya dia pernah cerita intinya gini, dia merasa sudah tidak terlalu lah. Terlalu apa nih? Tidak terlalu sange sama orang-orang di sini. Kok jadi kemana-mana gue mikirin. Enggak. Jadi selama ini dia menyimpan kesangian tersendiri. Banyak, lu nggak tahu aja. Asik. Enggak. Jadi intinya gini, saat gini, buat gue nggak ada orang yang pengen dibawa, dan nggak ada orang yang semua orang itu nggak mau kehilangan fansnya, ngomong kasarnya. Iya, gue setuju sih. Jadi saat lu sudah bersinar, nggak ada orang yang mau kehilangan cahayanya tuh nggak ada. Dan dia kehilangan cahayanya itu, dan dia merasakan dia kehilangan cahaya itu. Wajar banget dia mau pindah. Tapi gue salut banget sih. Oke. Gitu. That's why dia cabut dari sini. Ngomong kasarnya begitu. Ya semoga lu nggak denger ya, Bre. Jangan open dah kalau lihat podcast pulang kerja, nggak usah open dah, jangan denger dah. Tapi mungkin menurut gue ya dari case-nya dia ya, seharusnya sih sebenarnya ketika dia melihat seseorang itu bersinar ya, anak baru bersinar, harusnya dia antisipasi sih. Jadi memang jangan pernah mau ngalah sih sebenarnya sama orang yang baru ini. Karena kalau lu ngeflow dan dia terus bersinar, iya, bayangannya semakin gelap ke lu. Tapi kalau lu bisa mengimbangi dia, menempel nama dia ya, terus menyamaratakan persepsi orang tentang dia dan lu, itu seharusnya lu safe sih. Gak ada rasanya lu ketertinggalan seharusnya. Tapi karena lu kecolongan start yang jauh, dan dia terus ada di depan, tanpa ada lu yang ngebayangin, lu kalah. Nah itu dia sih sebenarnya yang menurut gua, kadang orang perlu, kadang istilah anak baru bersinar itu harus kita musuhin juga, kadang ya nggak perlu kita terlalu pikirin sih. Kita bunuh sih perlunya. Iya sih, tusuk lah. Panggil gembelan Jakarta aja suruh. Bayar gocap. Tikung dia. Ya jadi sebenarnya kadang gue juga ngerasa sih, setiap ada orang baru masuk gitu ya. Yeah. Jadi ketika ada orang baru masuk, gue memang insecure gitu. Wah, orang baru nih, punya skill apa nih? Gue liat dulu skillnya kan. Yeah. Ketika skillnya ternyata jauh, gue akan termotivasi jujur untuk semakin maju lagi. Karena kalau nggak begitu, gue juga kayak, kok gue cupu sih diselak sama anak baru gitu. Padahal umurnya jauh lebih muda dari gue gitu. Nah itu kadang gue nggak mau sih, nggak mau memang panggung gue diambil dengan gampang lah. Tapi ketika memang secara quality dia bisa menunjukkan ya, gue harus beri dia tepuk tangan dong. Harus fair sih. Kalau gue sih orangnya fair aja. Dia bagus, gue bilang bagus. Tapi kalau dia bilang, gue bilang dia jelek ya jelek. Gue nggak akan pernah ibaratnya nelan ludah gue sendiri lah. Oke. Gitu sih kalau gue ya. Gue mikir gini loh, saat lo saat lo diberikan orang baru gitu. Jujur ya, ini kalau lo dengerin podcast kita ya, nih, wahai manusia resign yang sangat disayangkan oleh seluruh company kita, menurut gue lu salah total. Menurut gue langkahnya bukan cuma langkahnya, mindset lu salah, sikap lu salah.
gue pun ada orang yang gue sayang di sini, Hmm. mindset dia mirip sama orang ini. Gue bilang lu salah mindset kayak gitu. Tapi ya lu cewek, lu akan ikut cowok kan? Pada akhirnya nanti. Pada akhirnya nanti, Iya. just having fun with your job, nggak apa-apa. Tapi yang harus fight tuh cowoknya. Iya Gitu. sih. Jadi kalau lu memang ngerasa gue nggak mau di sini, gue nggak mau, ya that's fine gitu. Tapi kalau temen cowok gue yang cerita kayak gitu, gue tai-tain pasti. Nggak ada ceritanya lu nggak mau gini, nggak mau gini. Ambil anjing, gajinya lebih gede. Tai. Iya, iya. Realistis ya. Nggak usah pedulin lu job desk lu apa. Iya, iya. Yang iya. penting gajinya gede, hajar. Dan lu bisa melakukan itu. Kecuali kayak kita nih, Hmm. digital marketing. Gua desain, lu digital marketing, SEO, SEM. Kita dipindahin ke sales. Gaji kita lebih gede, tapi kita bisa sales gak? Nggak bisa. Ya jangan dong. Itu kan lu tolol namanya. Iya, lu bunuh diri sih. Iya kan? Tapi Iya, kalau iya. seandainya gue tiba-tiba diangkat jadi art director, lu Hmm. diangkat jadi manager digital marketing. Ya. Mau nggak? Mau dong, kan selain tuh ya. Iya kan? Tuh. Nah, dan orang yang lama ini menurut gue itu salah dari segi mindsetnya gitu. That's why kenapa orang baru ini itu bisa bersinar banget kesannya. Iya, iya, iya. Paham nggak maksud gue? Paham, Jadi paham. lu pun sudah diberikan itu. Jadi semestinya nih orang baru ini nggak ada. Anak memek ini nggak ada mestinya. Yang mestinya menempati tempat si anak memek itu tuh lu. Tapi elonya nggak mau. Mungkin bukan gak mau kali ya. Mungkin ketika dia salah ambil langkah, saat kesempatan itu datang, dia nggak siap. Dan dia ketika ngerasa down, dia juga nggak cerita ke yang lain gitu untuk ngasih dia support. Jadinya, Cerita mah cerita bre. tapi nggak punya action kan? Nggak punya action. Karena dia nggak terinspirasi sama siapa-siapa. Jadi ketika dia down, dia nggak terinspirasi dari support siapapun. Dia ngalamin Salahnya kita kebuntuan. telat masuk sih ya. Iya, mungkin kita telat sih ya. Kalau kita masuknya cepet, beuh. Mungkin juga karena kita dengar berita itu, ya Hmm. dia alasannya kenapa, itu juga baru-baru ini kan. Jadi itu udah terlanjur makin parah sih sebenarnya. Jadi ngerti gak sih, kayak luka lu udah kena garam, kita baru tahu, baru nolongin, Iya. baru kita siram, Udah perih. udah perih duluan. Iya. Jadi ya kepalang tanggung sih buat dia untuk kalau gue bilang dia udah kepalang tanggung sih emang. Jadi dia mau batal lagi, mau masuk lagi maksudnya ya. Mau untuk apa namanya berubah pikiran udah nggak bisa karena udah perih gitu. Jadi ya udah. Iya ya, tapi kalau menurut gue ya balik lagi gitu. Itu yang menanam luka di lo, itu lo sendiri. Iya, memperparah ya. Iya. Lukanya Gitu loh. datang mungkin dari orang itu. Karena ibaratnya gini loh, lu udah dibilang nih, Hmm. lu jangan di situ. Iya, iya, iya. Nanti kena pisau, luka, sakit gitu. Tapi lu batu, lu masih mau di situ gitu. Ini lu jangan pakai pisau. Misalnya lu mau motong nih. Lu tau kan ada pisau yang dia bukan pisau tapi kayak plastik iya. yang ujungnya tuh tajam Tajam, gitu betul, loh. Jadi betul. lu nggak akan kenapa-napa Hmm. gitu. Lu udah dibilang, nih gua kasih lu pisau yang aman ini. Lu Iya. nggak mau, lu maunya pisau yang tajam. Dan endingnya lu akan kepotong. Dan saat lo kepotong, orang-orang yang melihat lo kepotong sedih melihat lo seperti itu. Iya, iya. Sebenarnya itu kebodohan lo sendiri. Lo udah dikasih satu job, lo udah dikasih satu posisi yang sangat baik, tapi lo tidak menerima itu. Dan kantor juga wajar dia mencari orang baru, si anak memek ini, untuk mengisi posisi yang dia tawarkan ke lo. Hmm. Wajar banget. Kantor Wajar, nggak wajar. salah. Nggak ada yang menurut gua. salah sih sebenarnya dari case ya kantor menerima orang baru Iya. karena dia nggak siap menerima challenge, ya kan? Iya. Ya dia juga sebenarnya udah tahu akan resiko itu. Sebenarnya Iya. dari awal pun dia nggak mengambil kenaikan promosi itu ya. Iya. Ya dia tahu dia pasti akan dibawa bayangan. Pasti. Dan lu udah harus menerima resiko itu. Mm-mm. Saat lu tahu ada orang baru nih yang tidak seberpengalaman lo di company ini. Mungkin pengalamannya jauh lebih banyak di luar. Iya. Gue bilang di luar. Tapi kalau di dalam company, entah itu adatnya company lo, entah itu cara kerjanya company lo, sistemnya company lo, lu lebih tahu Iya. gitu. Tapi lu harus diatur sama dia, ngomong kasarnya, gitu kan. Ya lu harus menerima itu, karena itu kebodohan lo sendiri, itu menurut gua, Iya sih. ya kan. Jadi dan menurut gua anak baru ini tidak salah. Sebenarnya kalau menurut gua berkaca lagi ya dari case ini ya,
sebenarnya nggak ada yang salah loh. Nggak ada. Dia pun menurut gue ya kayak orang innocent aja, datang polos. Sebenarnya dia juga nggak pengen cari panggungnya gimana. Iya, nggak Cuma ada yang kesempatan salah. itu ada gitu. Nah, Ketika dia ngerasa, oh ini kesempatan gue, karena nggak ada yang maju di panggung ini, iya. dia naik. Nah, Cuman kadang orang lupa diri kan. buat gue itu bukan lupa diri. Oh itu bukan lupa diri. Bukan lupa diri. Kalau menurut gue ya, menurut Nah. gue sih agak lupa. Enggak. Lupa. Gini, lu mesti bisa bedain seorang singa, ya, bukan sih, iya singa lah. Seorang singa yang melawan dinosaurus sama seorang singa yang menjaga hutannya sampai dia ngelawan dinosaurus. Oke. Lu harus membedakan itu. Paham nggak maksud gue? Enggak, gue belum nangkep nih. Dia tidak apa ya? Apa sih bahasanya? Dia tidak sombong gitu. Dia nggak kayak si singa yang mau lawan dinosaurus. Gue paling kuat di hutan ini, gue lawan dinosaurus. Itu sombong namanya. Dia nggak sombong. Tapi menurut gue, dia tahu posisinya. Dia tahu dia tuh raja hutan. Dia nggak peduli mau ada berapa binatang yang udah lebih lama tinggal di hutan itu. Saat gue masuk ke hutan itu, gue jadi raja lu nunduk sama gue. Oke. Dan saat gue jadi raja hutan di hutan utara, misalnya ya, di hutan utara, begitu gue ke hutan barat, gue akan menempatkan posisi diri gue sebagai, ya gue raja di hutan utara. Gue punya posisi anjing. Gue nggak mungkin datang ke sana terus gue nunduk, nggak mungkin. Iya. Gue jadi ngerti nih. Jadi mungkin yang tadi gue maksud mungkin agak lupa diri. Sebenarnya dia cuma manfaatin apa yang dia udah punya. Iya. Kan? Dan dia menjaga teritorinya. Betul sih. Itu politik kantor anjing. Gak mau kayak gitu jangan masuk kantor. Dagang lo. Dagang lo masuk kena politik dagang lagi nanti. Iya. Ada lagi kan. Hitam di atas putih dimainin. Iya sih. Dia pegawai lo ngapain? Benar-benar. Dia cuma manfaatin apa yang dia punya sekarang. Iya. Kan? Dan dia itu sah. Gitu. Dan dia mempertahankan apa yang dia dapat. Dan itu wajar banget. Iya sih. Benar-benar. Menurut gue ya. Kalau gue dari sisi itunya sih oke sih. Iya kan. Jadi bukan selamanya. Menurut gue adalah sombongnya ada. Semua orang pasti sombong lah. Iya. Apalagi di posisi yang cukup tinggi lah. Iya. Pasti sombong. Kayak lo gini. Sombong gue ya. Parah. Keren. Bawaannya pengen gue sepong gitu. Tapi gue sepong gue gigit. Sampai putus. Kan anjing. Dia tidak sombong. Dia menjaga teritorinya. Iya sih. Dia menjaga harkat, martabat, dan kekuasaan dia. Dan itu wajar banget. Di posisi ini memang perlu sih kadang ya. Ya lu pikir, iya gimana ya? Ya udah kita hilang berdua ini kan. Lu pikir ada presiden yang mau turun dari tahtanya? Kalau bukan karena konstitusi 5 tahun lu menjabat harus pemilihan ulang dan paling banyak 2 kali periode. Betul. Lu pikir mereka mau turun? Kalau semuanya bisa kayak Soeharto, mau itu. Sampai lu wafat ya? Bukan sampai lu wafat, sampai lu diturunin sama rakyat lu sendiri. Even Soeharto, lu pikir kenapa Soeharto sekeras itu? Karena dia tahu cara dia mimpin kayak gimana dan banyak yang gak akan suka sama dia. Tapi kenyataannya, saat Soeharto memimpin Indonesia jadi macan di Asia. Iya. Itu cara mimpin yang benar. Negara kita aja yang bangsat. Terlalu banyak tikusnya. Makanya dia diturunin. Dia diturunin menurut gue pribadi ya, dia diturunin tuh bukan karena 100% rakyat kok. Iya pasti ada. Ada yang mendorong rakyat itu untuk gerak. Oposisinya lah. Oposisi dari dalam, dari eksternal juga. Pasti kan? ada. Lah sama kayak gini tuh. Betul, sama betul, kayak betul. kantor. Ya, lu sekarang udah jadi manajer, siapa yang mau turun? Lu pikir bos-bos lu tuh, yang kalau lagi ngerokok, terus dia bilang, kamu mau nggak gantiin saya gitu-gitu? Lu pikir dia serius ngomong gitu? Dia cuma basa-basi doang kali ya. Basa-basi lah ngentot. Ya karena dia juga mau turun. Iya. Mana ada orang yang mikir mau. lah, ya nggak sih? Iya sih. Di Lu posisi itu kan udah nyaman banget ya. Lu udah dapet tahta dan lu mau turun kan goblok. Iya, dia Gak cuma ada orang yang mau kayak itu cuma gitu. omongan-omongan manis untuk menjalin relationship doang sebenarnya. Iyalah. Bener lah, nggak ada orang yang mau kayak gitu. Dia cuma, ya gue mau bikin seakan-akan gue humble depan anak-anak bawah gue. Siapapun bisa jadi posisi kayak gue nih. Iya, gitu siapapun kan? bisa, lu bisa. Padahal aslinya saat lu sudah mulai mengancam dia atau lu sudah mulai ketok palu kayak, ayo perang sama gue mau ambil posisi lu. Dia bakal fight back buat posisi dia. Jadi anak baru ini nggak salah. Dia cuma mempertahankan kursi yang sudah dia dapat. Tapi banyak hal yang nggak bisa diterima saat lo mempertahankan. Paham kan? Sama kayak kita ngomong musuh di bawah meja kantor saat itu. Iya. Buat lo musuh, buat lo dia negatif. Tapi buat dia lo yang negatif. Don't put yourself in the center of the universe dong. Bener-bener. Jangan selalu taruh diri lu di tengah universe. Betul. Dari omongan itu juga gue akhirnya Gitu nyimpulin juga gitu.
mungkin bagi kita dia negatif secara ya tadi bisa nyikut teman kita gitu ya. Iyalah. Tapi kan mungkin bagi atasan yang lain dia memang udah sepantasnya. Iya. Iya kan? Dan Iya. dia memang pintar banget kan untuk ambil hati. Gue akuin pinter banget sih. Banget. Secara mungkin kalau dari gue yang kadang bersinggungan juga kadang kan ya, memang pinter kok, memang pinter. Dan dia juga ketika dapat spotlight tadi pinter memanfaatkannya sih. Nah, Ya makanya tadi gue Iya. bilang kadang lupa diri. Sebenarnya kadang lupa diri itu lebih ke case ke kita sih, iya. yang gampang buat ngomong padahal dia nggak tahu prosesnya agak sulit Nah, gitu. Ya. itu dia kenapa jawabannya kita bilang dia musuh. Kenapa lu panggil dia musuh? Ya karena itu. Iya Gitu. kalau gue sih mungkin spesifik ke musuh enggak, cuman mungkin mengganggu kenyamanan. Pasti. Ya mungkin itu kalau pasti. kita kan udah punya teritori sendiri nih. Betul. Dia coba mungkin mensinkronkan. Oh, nggak akan bisa. Iya nggak bisa karena Oh, nggak. beda nih. Beda. Beda. Ini kalau dibuka kita keluar company kita. Pokoknya intinya adalah apa yang kita sudah berdua ini, seorang Vicky Prianto dan Bambang Hartono jalankan, itu sudah memiliki satu hutan sendiri. Paham kan lo? Iya. Kita udah punya Hutan hutan sendiri sendiri yang settle ya. Lu udah jadi singa gua. Gua jadi harimau lu. Udah that's it. Iya. Terus si Jih itu jadi siput kita. Jihan. Gila. Gak boleh gitu, dia Bre. dia tuh bener-bener apa ya? Apa tuh? Gue tuh ngeliat dia tuh kayak pemanis di ruangan gue gitu. Karena kalau nggak ada dia tuh malah jadinya hampa tau gak? Enggak, gua ngeliat dia kayak kaktus sih. Anjing cuma duduk di pojok tai anjing. Dia justru orang yang diem gitu. Perlu dibanding kita ya. Kita kan bacot nih. Iya. Kita nawar kan. Iya. Nah ketika gue ngeliat dia, gue kadang malu. Ih, gue sebacot itu. Si Bambang mulutnya sesampah itu. Dia Anjing gua masih sampai itu ya, astagfirullahaladzim. tapi gila lu ngeliat dia lu agak malu kan? Ya malu dikit. Bangsat, gue ngomong di kantor kayak apa, dia tiba-tiba, Pak maaf, ngomong kasar, kayak mupeng. Wah, gue di ruangan kayak ngomong ke titit memek anjing kontol nyentuh itu kayak udah ya, jalanin aja. Buru ruangan juga pada ngomong kayak gue gitu. juga kaget sih. Dia ngomong mupeng minta maaf dong bangsat. Mupeng itu dalam stratanya dia ya, strata bahasanya dia itu udah paling tinggi untuk berkata kasar loh. Dan itu wah, lu sampai dapet cowok lu bangsat sih. Ya udah, mau gimana? Habis udah memek lu tuh. Kelar. Jihan gue salut sih. Dia tuh konsisten. Gue udah berusaha tidak manggil nama loh. Tapi gue pengen dia disebut aja sih, karena dia konsisten banget orangnya. Iya, dia konsisten tapi Pendiam. tapi buat gue dia tetap salah. Salah ya. Salah. Di satu sisi ada salahnya sih. Karena dia mengejar passion dia bukan gajinya. Itu yang kemarin. Iya kan? Iya. Dan itu dia pun jadi objek pembicaraan kita loh. Bener-bener. Tapi di balik itu juga kadang gue nih ya menilai orang yang diem-diem aja. Sedangkan ada orang baru yang bersinar dia tetap diem-diem aja. Iya. Itu salah loh. Salah. Nah, Salah banget. Maksud gue nggak pengen menghardik orang yang pendiam secara karakter ya. Tapi ketika lu didatangi sama orang baru di lingkungan lu dan dia cukup bersinar, ayo lu bergerak juga gitu, bergerak Iya. maju ke depan. Iya benar. Jadi jangan tunggu bolanya ada di lu, kesempatannya ada di lu, tapi lu juga ambil kesempatan yang sama, tantangan yang sama. Dengan begitu, lu terpacu untuk belajar. Nah, gue agak takut sebenarnya sama orang yang diem. Karena saat dia diem, kadang ada dua sih menurut gue ya. Kalau orang diem gitu. Pertama emang dia ngerasa ya udah, gue jalanin hidup gue, lu jalanin hidup lo, gitu. Yang kedua dia diem karena dia tahu kapasitas dia justru. Oke, Dan sadar dia tahu, diri ya. Iya, dan dia tahu singa nggak akan bisa lawan, singa nggak akan mau lawan kijang. Gue singa, dia kijang, ngapain gue lawan dia? Itu penghinaan buat diri gue. Ada loh orang yang mikir kayak gitu. Iya, karena Mendingan gue diem. buat dikejar pun buat apa? Nggak ada value-nya buat Ini contoh juga nih, gitu. contoh ya. Kalau gue ribut, misalnya nih, aduh, aja mulai menjalik lah ya, jangan sampai ya. Kalau seandainya gue ribut sama Jihan, gue gak akan marah, gue diem. Lu punya apa? Sorry itu saya. Ya lu nulis doang. Oke. Gue bisa ngedit, gue bisa edit video gitu. Tapi kalau gue ribut sama lo, diemnya gue beda. Iya. Ya karena gue tahu, oh dia singa, gue kijang. Iya. Sebaliknya juga, mungkin Jihan akan ribut sama siapa misalnya. Gitu. Dan mungkin buat Jihan, gua yang kijang, dia yang singa. Betul. Bisa aja. Karena wilayah teritori lu tuh gak sama dari awal. Iya. Wilayah teritorinya nggak sama. Jadi apa yang mau lu perdebatin juga percuma. Percuma. Iya Gitu. kan, Tapi kan kapasitasnya buat udah diri, beda. iya karena kan, ya kita kan sebagai manusia kita kan kayak gitu. Saat berantem, lo ke tempat gua sini. Iya. Gitu.
Kecuali lu ya gue nggak ngomong street fight ya. Kalau street fight ya iyalah, lu mau berantem di mana aja. Ini dari segi skill. Pemain profesional sepak bola ribut sama anak basket, dia bakal ngomong apa? Adu bola lu sini sama gue. Yang basket bilangnya apa? Adu basket lu sini sama gue. Iya udah kayak orang bego kan berdua. Iya, orang Iya, tolol iya. gitu. Nah, tapi bener sih apa yang lo anggap sebagai kenapa itu musuh dan harus diapain ya bener sih. Sebenarnya saat ada orang baru masuk ke dalam lingkungan lo, itu tidak akan lo akan salah besar kalau lo diem. Tapi buat gue, lu juga harus tahu kapasitas lo. Kapan lo berusaha untuk, karena kadang gini sih, Bre, saat lo berusaha terlalu keras gitu, dan lo nggak berhasil mendapatkan usaha lo itu sakit sampai ke mental lo gitu. Iya, pasti sih. Gue udah mau nangis nih. Iya, karena Lu lu nggak mau udah tenangin gue. lu udah berusaha segitunya dengan apa yang tadi lu rencanakan dan Iya. itu gagal, ih, sakit sih pasti. Iya. Tapi gini, Berusaha boleh. kalau lu diharuskan untuk menanggapi ada orang baru dengan kapasitas lu nih sekarang nih, Iya. apa yang lu akan lakuin di tengah persaingan itu? Tergantung. Dia Tergantung. apple to apple sama lu nih. Oh, dia apple to apple sama gue. Iya, dan dia orang baru, ya kan? Nah, lu menjawabnya itu seperti apa? Jujur ya, kalau gue nggak suka kompe. Lu nggak suka kompetisi? Gue nggak suka kompetisi. Gue cinta damai, sumpah mati. Mau mulut gue bangsat kayak gini, gue cinta damai, bro. Gue bukan cuma soal kerjaan kok, soal kehidupan gue, soal cewek, soal apapun itu, even di bisnis. Padahal gue orang bisnis kan. Lu tahu orang bisnis sikut-sikutannya kayak apa? Yeah, balap-balapannya kayak apa? Iya kan? Tapi saat gue tahu klien gue juga di approach sama IO lain, gue kan mundur. Gue cuma kasih nih, Pak, ini price list kita, ini kontrak kita. Gue jelasin kalau dia mau denger. Kalau dia nggak mau denger, ya udah gue nggak jelasin. Abis itu udah, lo kontak gue kalau lo mau. Oke, lu nggak akan push too hard lagi? Enggak, enggak. Sampai situ aja? Iya, karena gue nggak suka kompetisi. Okay, karena gue tahu rezeki itu udah ngatur. Oke. Jadi Berarti saat lu ngapain capek-capek, bukan berarti nggak berusaha ya. Beda. Kalau gue nggak berusaha, gue nggak akan kasih PL ke dia, ngomong kasarnya. Kalau di kantor, kalau gue nggak berusaha, ya gue nggak akan mau kerja. Ya udah dia aja lah. Wong gue desainer, dia juga desainer kan. Ya udah dia aja yang kerja. Itu lu nggak mau berusaha. Gitu. Tapi gue akan diem aja. Gitu. Malahan gue berharap jujur, ya udah, lo di tempat gue masuk divisi lain yang sesuai sama kerjaan gue, ya sesuai yang gue suka gitu. Ya lu tahu gue art production sebenarnya. Gue bukan graphic designer. Tapi kalau gue bisa masuk art production dengan gaji gue yang segini, gue bakal senang banget sih. Iya. Pasti. Gitu. Karena lu udah merasa lu ada di tempat yang sesuai kan? Iya. Dan gaji gue pun sesuai. Gitu. Jadi gue lebih memilih. Gue bukan lebih memilih ya, karena memang diri gue tuh gue nggak suka kompetisi. Gue bukan anak kompe. Jadi gue akan diemin, tapi gue kasih lihat ke atasan gue kalau gue berusaha gitu. Iya. Jadi lu kayak nawarin, monggo jalan. Iya, gitu. Lu tetap berjuang di belakang itu, Iya. tapi nggak usah show off mereka gitu. Iya, gue nggak perlu kayak anjing. Nih si bangsat mau kasih makan nih ke lu. Wah, gue nggak mau kalah, gue juga kasih makan. Enggak, gue nggak kayak gitu. Oke. Malahan bisa-bisa gue candain. Pak, dari mana tuh? Dari si ini. Bagi dong. Kentangnya gue comotnya satu. Gue kayak gitu orangnya. Oke. Tapi beda lu, beda gue sih. Kalau gue menjawab ketika gue di posisi ini, ada apple to apple juga dalam persaingan yang sama, orang itu baru dan itu masuk, gue mungkin akan berbeda dengan lu. Karena gue punya pacu di situ. Ada orang yang bersinar lebih dari gue. Untuk itulah gue menjawab tantangan itu. Karena gue akan malu kalau gue nggak bisa berkompetisi. Kenapa gue malu? Karena gue punya ekspektasi lebih juga terhadap diri gue nih. Gue yakin gue mampu, tapi lu nggak berusaha, itu gue malu. Jadi sebisa mungkin gue akan pepet. Gue akan biasanya lu akan ngalahin sinarnya dia lah. Kalau misalnya memang secara persaingan gue melihat gue sangat tertinggal jauh, dan mungkin gue akan bilang, gue orangnya sangat fair ya. Ketika gue mengakui dia, oh gila memang skillnya di atas gue jauh banget, gue akan fair. Tapi seenggaknya kasih gue ruang untuk menyamakan. Oke. Gue nggak mau. Jadi gue tuh pengen posisi selalu seimbang. Ya, jadi kayak gitu sih kalau gue. Jadi itulah kenapa gue pasti akan melihat dulu siapa orangnya.
seperti apa kapasitasnya, baru gue mulai bertindak. Benar. Jadi gue nggak yang gue orangnya santai-santai aja nih. Iya, Gue nggak suka kompetisi. Kalau gue nggak gitu kebetulan. Iya. Jadi kalau gue sebisa mungkin gue push banget apa yang bisa gue lakuin terbaik. Terus juga kalau misalnya mau disandingin, gue akan sandingin punya gue dan punya dia secara hasil kerja gitu. Iya. Dari situ pas dievaluasi, gue tahu kurangnya mana. Nah, gue butuh itu sebenarnya. Oke. Gue butuh itu untuk ya tadi membuat diri gue semakin mumpuni. Benar. Ya Itu sih itu kalau senjata gua gitu lo sih. lah. Itu senjata lo gitu. Karena gue kalau misalnya di posisi yang lu udah sampai di leader, di manager atau di bahkan di posisi atas lainnya, Supervisor lah. lu udah di atas puncak, bosen cuy. Lu mau nambah apa Iya, lagi? iya. Benar itu. Iya kan? Iya. Lu mau nambah apa lagi nih gue tanya? Iya benar. Karena lu udah di puncak. Iya. Gini, orang yang suka kompe kayak lo. Gue bisa bilang lu suka kompe kan. Lu suka kompetisi nih. Iya. Lu mau nunjukin gue lebih hebat daripada lu. Saat lu udah ada di atas, nggak ada lagi orang yang bisa kompe sama lu. Betul, dan itu bosan banget. Bosan gila. banget. Karena gini, lu sebenarnya mau nambah lagi kan gelas lu. Iya. Tapi karena udah nggak penuh. ada, udah nggak ada yang bisa dituangin, lu akan ngerasa sangat jenuh dan lu butuh picu baru gitu. Iya benar. Dan gue sih benar. sangat suka tantangan kayak gitu sih. Mhm. Karena gue haus banget belajar sih. Kalau gue bahkan sampai saking ketakutannya gue di dunia kerja adalah ketika gue udah nggak bisa belajar apa-apa. Bahkan ketika gue nggak bisa dapat materi apapun dari temen gue, atasan gue, atau bahkan ya company itu sendiri gitu, itu gue takut banget. Karena gue masih beranggapan kalau jalan gue tuh masih panjang banget. Oke. Jadi kalau gue nggak dapat apapun, bahkan gaji gue gede, gue udah pernah bilang juga, gue akan tinggalin. Karena gue mikir perjuangan itu nggak akan pernah berhenti, belajar itu nggak akan ada Berarti putusnya. mungkin kalau passion over salary, lu akan memilih salary. Tapi kalau salary over education, lu akan memilih education. Education. Oke. Gue sangat mementingkan itu sih. Walaupun ya kadang gue udah berkeluarga kan ya. Iya. Kayaknya orang-orang pasti selalu berpikir, udahlah kejar aja materi, ya kan? Benar, benar. Itu gitu. benar kok. Realistis aja udah. Benar. Tapi ada yang hilang di hati gue sih. Ada yang hilang, ada yang kosong di hati gue gitu. Ketika lu udah stuck untuk gak bisa belajar, lu sebenarnya mau belajar, bahkan kapasitas lu sebenarnya nampung. Cuman gak ada fasilitas yang baik untuk belajar di situ. Gue pasti akan mencari lagi tempat baru yang bisa kasih gue makna lebih gitu dalam hidup. Oke. Ketakutan gue sih itu sih. Selain ketakutan gue sama lapar ya. Anjing. Lapar, ya gue gak punya bahan lagi untuk coli ya itu sih. Sange tapi nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ya lebih ke mupeng sih. Bini lu lagi dapet atau nggak lagi hamil lagi gitu kan, lu nggak bisa coblos kan tuh orang kan. Iya makanya itu sih ketakutan duniawi sih. Oke. Tapi kalau gue minta lu kasih kesimpulan karena ini kan udah malam ya, jadi kita udah harus pulang. Ya, hujan udah berhenti juga sih. Benar, hujan udah berhenti. Tapi hujan di hati gue masih ada. Asik. Hujannya di luar, yang basah kok pipi gue ya. Asik. Oke, kita lanjut. Kalau gue minta lo kasih kesimpulan buat teman-teman sepulang kerja, apa yang mau lo kasih? Buat teman-teman sepulang kerja sih, kalau menurut gue, lu nggak perlu terlalu pusing untuk menanggapi orang baru yang bersinar di kantor lu. Paling enggak lu harus selalu mawas diri, selalu tambah materi lu, selalu tambah skill lu, dan jangan takut untuk berkompetisi. Karena itu bisa jadi memicu diri lu untuk lebih maju lagi. Kalau lu stuck, lu pasti akan menemukan titik jenuh dalam kehidupan lu. Jadi apapun halangan yang ada, orang baru seperti apapun, coba dulu ada di posisi untuk maju sih. Oke lah, gila. Apalagi? Apa kalau lu apa tuh? Kalau gue apa ya? Karena gue orangnya nggak suka kompe ya. Dan sih, bahasan kita tuh kompe gitu. Bahasan kita tuh kompe. Paling gini sih. Gue cuma mikir gini. Saat gue selalu berpikir something out of the box ya. Gue selalu berusaha kayak mikir out of the box. Sebuah sinar akan menjadi sinar di tempat yang gelap. Kalau bukan di tempat gelap, sinar ini nggak bisa jadi apa-apa. Ketimbang lo berusaha melawan sinar itu atau mengalahkan sinar itu, kenapa lo nggak mau menjadi tempat yang gelap ini untuk lebih dibutuhkan sama si sinar? Sinar itu nggak akan ada apa-apa kalau bukan di tempat gelap. Kenapa lo nggak mau jadi tempat gelapnya?
Muka lu kenapa kayak pengen nyepong gue gitu ya anjing? Ini filosofis banget sih anjir. Gue tuh nungguin punchline-nya tau. Enggak. Itu gue pun kalau lu tanya sama gue artinya apa atau meaningnya apa ya, gue cuma mikir kayak gitu doang. Itu doang yang ada di otak gue kayak. Iya sih. Somehow tuh kayak lu nggak perlu nunjukin lu lebih hebat daripada dia. Tapi yang perlu tunjukin adalah lu berguna buat orang-orang yang di sekitar lo. Itu sih maksudnya mungkin ya. Iya, Buat apa lu buktiin kayak gue lebih bersinar daripada dia, tapi lu tidak bisa memberikan kontribusi apa-apa buat orang-orang di sekitar lo. Lu lebih hebat daripada dia, tapi buat keluarga lo kayak kontol, lu nggak bisa biayain anak istri lo, buat apa? Tapi di kompetisi kerjaan, lu bagus, gitu misalnya. Oke. Makanya gue bilang, tempat gelap, ya lu kenapa nggak mau coba jadi tempat gelapnya ya? Ketimbang lu mengalahkan sinarnya gitu. Iya. Menarik sih. Nah, gitu. Tapi itu biarkan orang mengartikan masing-masing ya. Benar. Dan kita kan balikin lagi ke teman-teman pulang kerja. Mungkin bisa taruh di kolom komentar di bawah ya nggak? Iya, oke. Oke deh, karena mungkin juga udah berhenti hujannya, kita mau cabut, kita udahin dulu deh. Kita udahin podcast dulu Dan kali mungkin, ini ya. Iya, tapi mungkin teman-teman pulang kerja nggak usah khawatir. Karena kita kan selalu upload di setiap jam 6 sore. Karena kita tuh standby banget, anjing. Standby bahasa apaan sih? By the way, kalau nggak salah ini adalah podcast terakhir kita untuk tanpa kamera ya. Oh benar. Besok kita udah mulai on cam kan. Lu jangan ngomong dong. Salah ya, Lu gue nggak boleh ngomong dong. Ya terlanjur. Nggak apa-apa, nanti diedit. Ya udah. Nggak, pokoknya ini podcast di season 1 endingnya. Berarti kita udah tutup season 1 kita ya. Kita udah tutup season 1 keluh kesah kita di dunia kerja. Benar. Mungkin masih banyak kok sebenarnya. Iya, sebenarnya masih banyak banget sih di season selanjutnya, tapi mungkin kita akan coba dengan cara yang lebih fresh lagi. Betul banget. Di on cam mendatang, oke? Oke. Dan mungkin, kita kan selalu upload di jam 6. Ya, mungkin kita akan konsisten kayak gitu terus ya. Oke deh, kalau dari gue cukup. Dari gue juga cukup. Dan kita akan ketemu jam 6 besok karena kita ada podcast sepulang kerja. Ngobrol santuy. Cool. Bye guys. Cabut. Pulang. Besok masuk siangan. Masih jadi budak kayak belagu lu. Iya, besok gue beli nih perusahaan. Ngarep nying.